Selamat malam, Aumanya. Selamat datang lagi di Midnight Live. Cuaca malam ini lagi dingin. Namanya juga hari Rabu. Wednesday. Wet banget malam ini. Ya. Di mana-mana becek. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Makan yang bergizi. Jaga asupan gizi khususnya protein dan kalori. Biar sehat dan nggak busung lapar. Yang penting harus sehat. Makan aja yang ada. Misalnya di rumah. Di meja ada tunjang, makan aja tunjang. Siapa tahu kenyang tunjangan. Habis makan jangan lupa minum. Iyalah. Nanti aus. Aus jabatan. Belum puas juga? Belum. Itu mah rakus. Raja tikus. Ya udah langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas soal mimpi kerja ke luar negeri yang berubah jadi mimpi ngeri. Berangkat dengan harapan hidup lebih baik, tapi nggak sedikit yang pulang dengan cerita pelik. Ada yang tergiur gaji besar, ada yang terjebak rayuan mesra di dunia maya, tapi semuanya berujung sama. Mereka terisolasi, bekerja tanpa jam pasti, gaji nggak sesuai janji, dan mirisnya mereka dipaksa menipu saudara sendiri. Kayak penonton, bekerja tanpa jam pasti, gaji nggak sesuai ekspektasi, tapi yang penting kan nggak nipu. Paling banter bohongin tukang warung depan. Utang nggak bayar-bayar. Bawaan 4. Masih diinget ya. Harus dicatat tuh. Iya. Balik lagi, di antara mereka ada yang benar-benar korban, ada juga yang sukarela demi cari cuan. Lalu seberapa dalam jerat online scam yang melibatkan WNI di luar negeri? Jadi kalau lihat catatan dari Kementerian Luar Negeri atau Kemlu, sejak tahun 2020 ada lebih dari 10.000 warga negara Indonesia yang terlibat dalam penipuan online di luar negeri. 10.000 orang. Kalau dikumpulin bisa jadi satu kelurahan. Kalau disuruh baris tuh, panjang tuh dari Metro sampai Mall Taman Anggrek. Panjang ya dari Metro TV sampai Mall Taman Anggrek. Ada satu aja yang nyerobot tuh. Disuruh nguras sekali grogol loh. Pakai tutup botol. Habis itu disuruh main ice skating tapi nyeker. Beku ya. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Juda Nugraha, bilang puluhan ribu WNI yang terlibat dalam praktek online scam itu tersebar di 10 negara di dunia. Awalnya cuma di Kamboja, lalu menyebar ke 9 negara lain. Nyebar di mana-mana udah kayak cabang boba. Dari 10 negara, 7 diantaranya negara di kawasan Asia Tenggara. Sementara 3 negara lainnya adalah Afrika Selatan, Belarus, dan Uni Emirat Arab. Tapi kata Juda, dari 10.000 WNI yang terlibat dalam penipuan online, nggak semua itu korban TPPO. Yang masuk kategori korban sekitar 1.500 orang. Sisanya ya emang berangkat, sukarela, buat kerja jadi scammer. Karena tergiur dapat gaji gede. Ya wajar, siapa sih yang nggak tergiur gaji gede? Iya, benar. Penonton aja nih. Jangan kan diiming-imingi gaji gede. Dijanjin dapat nasi campur aja, nggak ada kerjaan juga tetap lembur. Rela pokoknya gua demi nasi campur.
Kita bahas dulu para WNI yang jadi korban TPPO dan terlibat dalam online scamming. Juda bilang korban TPPO online scam ini banyak yang masih Gen Z, usianya 18 sampai 35 tahun dan rata-rata berpendidikan. Bahkan ada yang punya gelar S2. Bayangin korbannya kebanyakan Gen Z, usia produktif yang harusnya melek digital. Bahkan ada yang S2 masih bisa ketipu. Berarti perekrutnya bukan penipu kelas teri. Ibarat mantan nih bukan mantan biasa. Tapi mantan super toksik. Udah putus tapi masih bisa kuras tabungan. Bikin pikiran berantakan. Rayuannya maut. Misalnya nih. Mantan lo tiba-tiba chat. Aku tahu kamu sudah bahagia. Aku nggak minta balikan kok. Aku cuma mau kayak dulu lagi aja. Kayak dulu. Waktu aku minjem duit, kamu nggak minta balikin. Bisa aja gembok lapas. Juda bilang para korban TPPO ini tertarik untuk berangkat ke luar negeri karena diiming-imingi pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Tuh penonton, jangan gampang percaya kalau ditawari gaji tinggi. Kerja gampang. Interview cuma lewat WA. Jangan langsung tergoda. Ingat lo cuma rakyat. Mau kerja pasti banyak syarat. IPK harus bagus, pengalaman harus ada, penampilan harus menarik. Kalau nggak bisa menarik ya mendorong lah minimal. Lo itu bukan anak pejabat. Asal papa punya koneksi, syarat kerja urusan nanti. Balik lagi soal korban TPPO online scamming, salah satu modusnya pakai skema penipuan cinta atau love scam. Jadi perekrutnya berperan jadi sosok pria atau perempuan yang cakep, ramah, dan romantis. Awalnya cuma sapa-sapa, lama-lama ditawarin kerja. Kerjanya di luar negeri, gajinya $1.000 lebih. Hati udah klepek-klepek, akal udah mandek. Pasti. Awalnya dipanggil my darling, ujung-ujungnya jadi korban trafficking. Bahkan para perekrut sampai kasih tutor biar korban bisa lolos dari pemeriksaan di bandara. Rekrutnya itu udah kayak mentor di kelas-kelas online. Kalau ditanya petugas bandara, jawabnya jangan ngaku kerja tapi ngaku liburan atau nyamperin keluarga. Sungguh mencurigakan. Mencurigakan. Kalau lo manusia sadar dan berakal, harusnya bertanya-tanya dulu dong. Mau kerja kok malah disuruh bohong. Kan aneh. Tapi karena udah kena racun cinta. Dan iming-iming cepat kaya. Otaknya ngehang. Yang tadinya logis tiba-tiba lock out. Kalau walk out itu pas Netanyahu lagi pidato. Benar, wajib. Kalau cleared out belum ada penggantinya. Juda menekankan agar lebih kritis sebelum menerima tawaran bekerja di luar negeri. Cross check dulu pekerjaan yang ditawarkan biar nggak kejebak praktek TPPO. Dapat tawaran kerja itu mirip-mirip kayak diutangin temen. Harus cross check dulu. Jangan mudah ketipu kata-kata, pinjem bentar, gajian gue balikin. Kalau lo nggak cek lagi, mau lo ditagih sampai tahun naga jadi tahun cacing. Gak bakal dibayar itu. Bahkan kata Juda ada WNI yang lebih dari sekali menjadi korban TPPO. Ketipunya combo itu nggak kapok apa jadi korban, apa jangan-jangan doyan. Bisa jadi. Juda mencontohkan saat Kemlu memulangkan WNI korban TPPO di Myanmar pada akhir 2024. Jadi saat itu ada seorang WNI berinisial S yang ikut dipulangkan ke Indonesia bareng sama 599 WNI lainnya. Tapi 4 bulan kemudian pas Kemlu memulangkan WNI lainnya di kota Myawaddy, Myanmar, S sudah ada di lokasi dan dipulangkan lagi ke Indonesia. Kalau
Kalau sekarang dicek lagi jangan-jangan ada lagi tuh si S. Hobi. Ini orang udah kayak bucin, udah disakitin, diputusin, giliran di chat mantan, good morning sunshine. Iya. Langsung kelepek-kelepek overthinking. Iya. Pas mau balas chat, mantannya chat duluan. Sorry salah kirim. Bisa aja tatakan mouse. Balik lagi soal online scamming, ada juga WNI yang bukan korban TPPO tapi memang sengaja terlibat dalam praktek online scamming dan mereka bisa dijerat secara hukum di Indonesia. Kalau ini sih emang udah niat. Nipu adalah bakat. Juda bilang ada 3 hal yang harus dipastikan buat menentukan WNI ini korban TPPO atau memang niat jadi pelaku online scam. Ya ini dilihat dari tindakan, cara, dan tujuan berangkat ke luar negeri. Jadi kalau nggak ada tanda-tanda ditipu, nggak ada yang maksa, dan emang berangkatnya sukarela pengen nipu, itu bukan korban TPPO tapi bakal masuk DPO. Kemlu bakal bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menindak dan melakukan penangkapan para WNI yang bukan korban TPPO. Meski sudah diimbau buat lebih kritis untuk cross check lagi kalau dapat tawaran kerja dengan iming-iming gaji besar dan syarat kerja yang mudah. Faktanya masih banyak WNI yang kepincut pengen berangkat ke Kamboja buat kerja jadi admin judol atau pelaku scammer. Jadi baru-baru ini Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Sulawesi Utara menemukan modus baru. Katanya ada warga Sulut yang berangkat ke Kamboja buat kerja bukan jadi pegawai kantor tapi jadi admin link gacor. Jadi tangan kanannya Zeus. Ceder. Skater nih. BP3MI Sulut bilang sekarang warga Sulut yang mau ke Kamboja buat kerja itu pinter-pinter. Mereka nggak lagi berangkat dari Bandara Samratulangi Manado, takut dicegat, jadi muter berangkatnya lewat Gorontalo. Meski bikin deteksi jadi lebih susah, tapi keberangkatan mereka berhasil dicegah. Ingat pepatah Madagaskar. Sepandai-pandainya tupai melompat, nggak bakal bisa ikut Olimpiade. BP3MI Sulut juga meminta seluruh masyarakat untuk sama-sama terlibat melakukan pengawasan dan pelaporan kalau mendapatkan informasi terkait tawaran kerja ke Kamboja. Nah ini solusinya agak-agak susah diterapkan. Kalau orang udah ketipu ya mana tahu, udah diiming-iming gaji gede daripada diomelin mertua mending kerja. Apalagi kalau lagi nganggur. Bokek, nganggur, bokek, nganggur. Udah. 1 hari. Keterusan nanti. Iya. Iya kan kita jadi nggak enak sama mertua. Pasti. Masa pulang-pulang cuma ngasih tebak-tebakan. Kayak gimana nih tebakannya? Lo ketemu mertua nih, pulang habis kerja keras dari luar negeri, pulang langsung dihadang mertua. Langsung, mah. Tebak-tebakan. Pah. Bis apa yang paling keren? Apa tuh? Bisa jadi saya, Pak. Iya. Ada lagi nih, Pak. Bus apa yang enak dipandang? Di sana. Buset saya lagi, Pak. Iya. Kura-kura apa yang paling manis, Pak? Tebakan lagi. Kurasa saya lagi, Pak. Iya. Nah terakhir nih Pak ya, serius nih. Iya, dia lagi. Emas apa yang paling lucu? Masa saya lagi, Pak? Mertua lo tuh langsung ancang-ancang kayak Arhan. Dilempar lo kotak penalti. Masih terkait warga Sulut, sebelumnya juga viral di medsos video 9 orang warga asal Kabupaten Minahasa yang minta bantuan pemerintah untuk dipulangkan ke Indonesia. Mereka berharap bisa keluar dari tempat kerjanya di Kamboja. Dalam video itu mereka ingin pulang karena dapat perlakuan yang gak manusiawi, mulai dari dipaksa kerja tanpa istirahat, diisolasi alias dikurung, hingga mengalami kekerasan fisik.
Nah, buat WNI yang sekarang lagi dapat tawaran kerja ke Kamboja, lihat tuh mereka kerja nggak pakai istirahat, dikurung dan disiksa, mending di rumah aja. Nah, iya. Dilempar mertua juga nggak apa-apa. Sabar aja. Iya. Pemerintah kita bakal sediakan jutaan lapangan kerja. Iya, benar. Gantinya, iya. Katanya. Tapi nggak tahu dah. Iya. Nggak tahu di mana soalnya lebih banyak lapangan padel. Iya. Dekat rumah gua aja ada 3 tuh baru dibangun lapangan padel. Merespon viralnya video warga asal Minahasa, BP3MI Sulut bilang kalau pihaknya sudah menerima laporan dari keluarga 3 orang warga yang muncul dalam video tersebut. Tapi BP3MI menegaskan kalau proses pemulangan warga itu nggak gampang karena melibatkan banyak pihak dan prosedur lintas negara. Bayangin udah berangkatnya susah, harus bohong di bandara, pulangnya juga susah. Saat ini BP3MI hanya dapat melakukan koordinasi dengan KBRI. Setelah itu KBRI akan menelusuri keberadaan para pekerja melalui perusahaan tempat mereka bekerja dan melakukan proses negosiasi. FYI, Ada lagi tuh. for your information, Iya. ternyata ada beberapa negara ASEAN yang nggak punya kerjasama penempatan pekerja migran dengan Indonesia. Termasuk Kamboja, Thailand, Filipina, Laos, dan Myanmar. Bahkan di beberapa negara itu melegalkan pekerjaan online scamming dan judi online. Legal di sana. Sebelumnya juga ramai soal rusuh di Kamboja yang melibatkan 97 WNI. Jadi ada kerusuhan di kota Treitum, Provinsi Kandal, Kamboja. Puluhan WNI memberontak dan melarikan diri dari perusahaan yang ternyata bekerja di sektor online scam. Dan ternyata kerusuhan itu sudah 2 kali terjadi selama bulan Oktober ini. Yang pertama kerusuhan terjadi pada 4 Oktober, kemudian kerusuhan kedua pada 17 Oktober 2025. Terkait kericuan teranyar yang terjadi pada 17 Oktober, KBRI di Phnom Penh pada hari yang sama langsung melakukan kunjungan ke kantor kepolisian kota Treitum untuk melihat kondisi para WNI. Dari kunjungan itu diinformasikan bahwa sebanyak 97 orang WNI berontak atau melarikan diri dari perusahaan online scam tempat mereka bekerja. Dari jumlah tersebut sebanyak 86 orang WNI diamankan di kantor kepolisian kota Treitum, sementara 11 orang lainnya dirawat di rumah sakit terdekat. Pihak kepolisian setempat telah melakukan investigasi awal. Dari 86 WNI yang diamankan, diinfokan kalau ada 4 WNI yang diduga terlibat dalam tindak kekerasan dan saat ini ditahan untuk proses hukum lebih lanjut. Kemudian pada 18 Oktober KBRI juga mengunjungi 11 WNI yang sedang dirawat di rumah sakit. Semua WNI dinyatakan tidak dalam kondisi yang membahayakan. Sementara itu otoritas Provinsi Kandal berkomitmen untuk segera memindahkan para WNI tersebut ke detensi imigrasi di Phnom Penh sebelum dideportasi ke Indonesia. Saat WNI kabur juga sempat beredar kabar kalau ada suara tembakan. Merespon hal itu Direktur Perlindungan WNI Kemlu Juda Nugraha membenarkan informasi tersebut. Juda menegaskan gak ada WNI yang meninggal dunia. Juda bilang KBRI Phnom Penh akan memberikan pendampingan hukum dan langkah-langkah repatriasi kepada puluhan WNI itu. KBRI juga menyalurkan bantuan logistik berupa makanan hingga sanitasi termasuk untuk kebutuhan perempuan. Itu tadi dari sisi WNI yang dipekerjakan sebagai scammer. Lalu bagaimana dengan korban online scamming? Mirisnya para WNI yang dipekerjakan jadi scammer itu disuruh menipu warga Indonesia sendiri. Dapat kerjanya ketipu, kerjaannya nipu, yang ditipu orang Indonesia juga. Bayangin misalnya lo korban TPPO dapat kerjanya ketipu. Sampai sana kerjanya nipu. Yang kena tipu ternyata keluarga lo sendiri. Yang kena tipu ternyata mertua lo sendiri. Apesnya double. Udah nggak dilempar lagi lo. Yang ada lo dijadiin bendera corner. Corner kick nih. Yang ditendang bukan bola, lo yang ditendang. Mana lo diem aja lagi kayak Clifford ya. Balik lagi, bahkan kalau kita melihat data OJK, total kerugian masyarakat akibat kasus penipuan daring atau online scam menembus 7 triliun rupiah.
Itu kalau buat dibeliin sembako, fix lo jadi anggota DPR. 20 periode juga bisa. Dalam periode 22 November 2024 hingga 16 Oktober 2025, sebanyak 94.344 rekening telah diblokir melalui kanal pelaporan Indonesia Anti-Scam Center. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderika Widyasari Dewi, bilang kalangan remaja termasuk kelompok rentan terhadap risiko kejahatan digital seperti scam dan oversharing data pribadi. Karena itu literasi keuangan digital menjadi langkah pencegahan penting sejak dini. OJK juga mengungkap 10 jenis modus scam atau penipuan keuangan yang paling banyak terjadi. Dan kasus penipuan transaksi belanja online jadi kasus paling banyak. 53.928 kasus. Di urutan kedua ada penipuan yang mengaku sebagai pihak lain atau fake call. Lalu ada penipuan investasi, penipuan penawaran kerja, penipuan hadiah atau undian palsu juga masih sering menjerat masyarakat. Sementara itu penipuan melalui media sosial menjadi salah satu tren baru di dunia digital. Bahkan Friderika sempat cerita kalau dirinya juga kena tipu lewat medsos saat dia belum gabung OJK. Bisa gitu. Saat itu modus yang dia alami adalah mendapat DM dari temannya di Instagram yang meminta sumbangan untuk kegiatan giat sosial saat pandemi. Tapi ternyata IG temannya udah dikendalikan oleh pelaku scam. Hal ini membuat temannya nggak sadar kalau IG-nya udah dipakai buat modus kejahatan keuangan. Modus lainnya adalah phishing. Lalu modus social engineering, modus pinjaman online fiktif, dan modus aplikasi palsu. Banyaklah modusnya pokoknya ya. Mirip sama modus penonton pas akhir bulan lah. Modus kena lagi. Misalnya pinjaman fiktif sama janji palsu ada. Bayarin dulu bro, besok gajian gue ganti dah. Pas gajian pura-pura bolot. Duit udah ada bro. Duit yang kemarin gimana? Penonton. Modus love scam juga ada, tiba-tiba chat gebetan. Aku sayang banget sama kamu. Tapi pulsaku habis nih. Bisa top up nggak? Ke wartel aja lo sono. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada wartel. Ya. Mantap. Balik lagi soal kasus WNI yang terjebak TPPO dan dipekerjakan jadi scammer. Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo menilai naiknya jumlah kasus TPPO ke Myanmar dan Kamboja mengindikasikan krisis multidimensi. Korban TPPO karena krisis multidimensi. Kalau karyawan kantoran biasanya multi job, single salary. Kalau pejabat, single job, multi salary. Pejabat Kamboja maksudnya. Kalau pejabat Indonesia kan Jadi Wahyu bilang salah satunya pemicu adalah minimnya lapangan kerja domestik yang ditandai dengan gelombang PHK di sejumlah sektor. Wahyu juga menegaskan penilaiannya itu bukan tanpa dasar. Mengingat korban TPPO yang tergolong usia produktif tidak cuma dari kelas bawah, bahkan ada WNI yang berpendidikan juga tak lepas dari jerat TPPO, semakin menguatkan kecilnya peluang pekerjaan di Indonesia. Pada akhirnya fenomena ini bukan sekedar soal penipuan digital, tapi cermin ketimpangan nyata antara mimpi dan realita. Selama lapangan kerja di dalam negeri masih sempit dan kesempatan hidup layak masih sulit, maka iming-iming kerja mudah, gaji gede akan terus menggiur warga yang putus asa. Pasti. Sayangnya pemerintah seringkali baru bertindak saat warganya sudah jadi korban. Bukan saat mereka masih berharap. Buat kita semua jangan mudah percaya dengan pekerjaan yang terlalu indah untuk jadi nyata, karena yang namanya uang cepat sering datang bersama risiko yang lebih berat. Nah, betul. Ingat penonton? Jangan spin terus. Saldo lo kena spin.
Ingat, kaya itu nggak salah, tapi kalau caranya menipu, maka kita bukan sedang menaikkan martabat, tapi turun derajat. Nah, betul. Dan seburuk-buruknya gaji kecil di negeri sendiri masih lebih bermartabat daripada hidup mewah dari menipu orang lain. Itulah tadi sajian pembuka kita di Midnight Live. Dan setelah ini kita masih punya Ladies Night. Dan juga ada bintang tamu akan hadir di Midnight Live hari ini. Kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Mania, mana suaranya? Wih, Otong. Minta tebak-tebakan buat mertua dong. Ya, saya mau pulang nih. Keren banget, Tong. Keren kan? Gaya keren banget ya. Iya. Saya kan spesialis luar negeri. Jaketnya mahal kayaknya. Iya. Cocok buat di luar negeri nih. Mau kemana sih? Kamboja. Mau ngapain di Kamboja? Ini saya lagi interview nih. Oh ya? Via WA aja interview. Ada kerjaan di sana? Ada kerjaan. Gajinya gede. Berapa, Tong, gajinya? 5 kali lipat dari sini. Oh ya? Emang di sini berapa? 5 juta kali 5 coba. Lumayan. 5 kali lipat naik. 5 kali lipat? Iya. Kerjanya ngapain sih di Kamboja? Nguras sungai Mekong. Mana pakai sendok lagi. Terima kan nih? Pikir-pikir dulu lah. Ini penipuan nggak kira-kira ya? Ya iyalah. Disuruh kuras sungai Mekong, pakai nanya lagi. Satu lagi nih, ada yang minta transfer nih. Wih, ada yang minta transfer. Penipuan kan nih? Kayaknya penipuan. Siapa sih, Tong? Mertua saya. Kayaknya nggak nih, kayak bukan penipuan. Itu mertua lo nagih utang yang kemarin. Iya. Lupa kemarin. Buruan transfer. Kurang lagi. Ntar gue tambahin deh gocap. Thank you banget, emang kurang gocap tuh. Orang utang cuma cepet. Ada-ada aja saya ya. Nah, setelah ini ada Ladies Night. Tong, lo temenin Fatma deh. Ladies Night. Beneran gue temenin nih? Temenin. Serius nih? Iya. Oke deh kalau gue temenin deh. Ini dia Ladies Night. Saya di sini nih, Lisa. Waduh. Tong, nemenin aku, makasih loh ya. Iya, saya harus menemani emang di Betul. tiap lagu nih. Tumben nih saya nemenin ya. Iya, karena hujan-hujan dingin. Waduh. Aku butuh yang kehangatan pada malam Saya udah punya hari. istri lagi. Tenang bang, aku nggak daftar dari Oh iya, enggak. Jadi Tinggal matiin AC aja kalau dingin. Gampang itu. Tepuk tangan dong. Tumben nih, penontonnya rame. Rame. Iya. Udah saya bayar gocap semua. Ini bayar kocap atau nggak bisa pulang karena hujan? Gocap sama risol 3. Nggak pulang dah tuh dia. Murah banget nih penonton, tapi nggak apa-apa. Spesial hari ini hari Rabu ada Fatma Ayu dan Otong di Ladies Night. Tepuk tangan dong. Berita pertama nih datang dari seorang public figure yang dulunya dikenal jadi penyanyi, lalu dikenal jadi politisi, tapi belakangan tiba-tiba jadi atlet wushu. Banyak bisanya dia ya. Banyak ya. Siapa dia, Fatma? Siapa dia? Dia adalah Krisdayanti alias Kade, alias Mimi Kade. Oh iya, Mimi. Sekarang Bukan udah Mimi jadi Peri ya? Iya. Sekarang udah jadi nenek dia ya. Oh iya, udah punya nenek, cucu nenek dia. lincah ya. Iya. Oke. Nah, Mimi Kade ini berhasil meraih juara 2 dan bawa pulang medali perak di kategori Women Single Weapon Routines pada 10th World Kung Fu Championship di Emesian, Tiongkok yang digelar di pertengahan Oktober lalu. Ini dia. Wah, berprestasi benar-benar Mimi Kade ini ya. Iya. Lewat akun Instagram pribadinya @krisdayanti_lemos, Mimi Kade pamer momen seru saat tampil di arena dengan seragam wushu merahnya. Kade kelihatan semangat banget dan sumringah nunjukin jurus-jurus di depan para juri. Dan setelah tanding, Kade
kelihatan senyum dan sumringah sambil pamer medali perak dan sertifikat. Ia juga ngucapin makasih ke semua yang udah dukung dari awal. Nah, sebelumnya KD juga sempat bagikan postingan soal kesiapannya sebelum berangkat ke Tiongkok. Di postingan itu KD juga minta doa dari para netizen agar kontingen Indonesia bisa kasih hasil terbaik di kejuaraan dunia. Nah, ternyata KD mulai tertarik nih dan belajar wushu dari 2021, tapi saat itu KD belum kepikiran buat ikut turnamen. Waduh, 4 tahun ya udah bisa meraih medali perak. Tiba-tiba jadi atlet. Oke. Bukan jadi kayak penonton ya, dikit-dikit encok. Dikit-dikit Iya gitu lah. jompo. Pokoknya selamat buat Mimi KD ya. Udah mengharumkan nama bangsa. Mendingan kita undang dia. Dia 2 minggu lagi tapi ya. Oke, saya nyari kontaknya dulu ya Fatma ya. Fatma lanjutkan nih Ladies Shot. Boleh. Terima kasih Bang Otong. Instagramnya dulu saya DM dulu nih. Oke, kita ke berita selanjutnya. Selanjutnya di bulan Oktober ini diperingati sebagai Hari Kesadaran Kanker Payudara Sedunia atau biasa disebut Pink Oktober. Nah, ada banyak kegiatan yang dilakukan oleh komunitas untuk meringatinya. Salah satunya dengan cara olahraga yoga lattes. Perpaduan antara yoga dan pilates. Pesertanya ini juga kompak pakai baju bernuansa pink. Ini dia liputan Fatma Ayu untuk Al-Badiah. Alwadia, ada banyak cara yang dilakukan oleh komunitas-komunitas untuk memperingati Hari Kesadaran Kanker Payudara Sedunia. Salah satunya adalah dengan cara melakukan olahraga yoga lattes atau yoga pilates. Wah, menarik kan? Nah, gimana sih konsep dari yoga lattes untuk memperingati Breast Cancer Awareness? Di samping saya sudah ada Kak Jovita, instruktur dari yoga lattes. Halo, selamat malam Kak Jovita. Halo, selamat malam. Kak Jovita, ini kan kita dalam rangka Pink Oktober untuk memperingati Breast Cancer Awareness. Apa sih kegiatan dari yoga lattes untuk memperingati Pink Oktober ini, Kak? Oke, jadi yoga lattes itu gabungan dari olahraga yoga dan pilates. Yaitu kita menggerakkan seluruh tubuh kita mulai dari otot kecil sampai otot besar dan mensinkronkan dengan napas kita. Yoga lattes ini khusus untuk memperingati Pink Oktober atau gimana? Regularly udah ada nih? Iya, kebetulan kita memang regularly udah ada, tapi khusus untuk di bulan Oktober ini, di Mandaya memang kita lagi memperingati Breast Cancer Awareness. Dan juga sekalian kita mengencourage teman-teman untuk lebih aware, untuk mengecek, makanya kita juga ngasih promo voucher, mamografi, dan juga USG. Untuk manfaat dari yoga lattes tuh apa sih, terutama berhubungan dengan kanker payudara atau pencegahannya? Jadi yoga lattes itu salah satu manfaatnya dia bisa melancarkan sirkulasi. Nah, sirkulasi itu berguna untuk pembuangan racun dalam tubuh. Dan juga cancer itu kan ada beberapa penyebabnya dari hormon. Nah, dengan rutin latihan yoga lattes, kita bisa menyeimbangkan kadar hormon kita. Jadi selain untuk pencegahan, pasien-pasien yang pasca operasi, yang misalnya habis operasi pengangkatan sel kansernya, pasti mungkin ada mengalami yang namanya kekakuan di ototnya. Nah, karena di gerakan-gerakan kita ini melatih flexibility dan juga strength, jadi kita bisa mengembalikan lagi tuh kekuatan ototnya, terutama otot bagian dada ya biasanya kalau di cancer. Aku nggak sabar ikutan yoga ini, boleh ya Kak? Aku ikut yoga lattes? Boleh banget. Let's go. Mania, kita baru aja selesai yoga lattes atau yoga dan pilates dan enak banget, bikin badan enteng gitu ya. Dan aku tadi baru yoga lattes bareng sama teman-teman yang ada di sini. Sering ikut yoga lattes atau rutin ikut yoga lattes ini Kak? Iya, sering. Udah beberapa. Manfaatnya yoga lattes bagi Kakak sendiri? Badan lebih enteng, terus berasa lebih sehat ya. Jadi nggak
nggak sakit-sakitan gitu. Sakit-sakit ya. Sebenarnya seberapa penting sih kita harus mengetahui dan juga menyadari adanya kanker payudara? Bagi Tante gimana nih? Ya itu kita harus sadar ya, itu mungkin dengan pola makan kita ya, lifestyle-nya gitu ya, terus dengan olahraga juga gitu, dengan yoga lattes ini sangat bermanfaat juga sih. Oh ya tentu, terutama kesehatan dan ya badan jadi lebih enteng, lebih lincah gitu, berasa lebih muda lagi. Terakhir ini apa pesan-pesan bagi teman-teman di luar sana terkait dengan breast cancer awareness? Mulailah berolahraga, setidaknya seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Apapun itu ya, mau jalan, mau lari, mau yoga, mau pilates itu juga sama. Dan jaga gaya hidup dari makanan juga. Saya udah umur 60 ke atas kan, sendi-sendi kan kaku ya gitu ya. Jadi dengan yoga ini kan jadi supaya lentur, jadi nggak kaku gitu. Dengan olahraga ini kita ada fase yang namanya relax ya. Jadi kita tidak stres dan di situ mungkin juga pengaruh terhadap itu penyakit. Terima kasih, semoga kita semuanya sehat-sehat dan semua kegiatan bisa lancar. Oke, terima kasih. Ya itu tadi keseruan kita yoga lattes di Rumah Sakit Mandaya Tangerang, Banten. Semoga kita bisa terhindar dari segala penyakit terutama kanker payudara. Dari Tangerang, Banten, Fatma Ayu dan Wijayanto, Metro TV. Bye-bye. Nah itu tadi Omania berita Ladies Night kali ini. Semoga kita semua tetap sehat ya. Jangan lupa olahraga, jaga pola makan agar terhindar dari breast cancer. Oke, sesaat lagi kita akan kedatangan bintang tamu spesial yang akan membahas terkait dengan film terbaru mereka. Penasaran kan seperti apa? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Dan sudah hadir Cinta Brian dan Mika Hernan di studio. Hey. Apa kabar Mika, Brian? Sehat. Bang Reza gimana Bang Reza? Waras. Walaupun kita nggak sehat, yang penting tetap waras. Paling penting waras. Jadi Mika dan Brian akan bicara soal film terbaru mereka, Kuncen. Film horor ya? Film horor. Seru dong pastinya. Gimana Brian pengalamannya syuting film horor yang kedua ini? Iya, ini yang kedua. Pengalamannya di sini benar-benar lumayan menguras karena kan kalau syuting horor itu dibalik waktunya. Kita jadi syutingnya itu malam sampai pagi gitu. Jadi siangnya nanti tidur. Cuman karena tim krunya, produsernya sama teman-temannya itu semua seru. Iya. Jadi kadang-kadang aku sih pas nunggu itu malah seneng gitu karena bisa ngobrol, bisa bonding. Iya. Seru sih jadinya. Seru banget ya. Penonton aja nggak syuting film horor, tidurnya juga kebalik. Iya. Ini pulang, iya kan? Tidur siang, malam kerja lagi. Mika, seseru apa sih syuting film horor buat lo? Seru karena yang ini di gunung kita, jadi nggak ada sinyal bang. Nah, jadi sama case-case yang lain kan akhirnya nggak ada sinyal, kita kembali ke era dengan nggak ada sosial media. Jadi deep talk, ngomongin zodiak gitu sih bang. Ngomongin zodiak. Gitu, ngomongin politik gitu ya. Iya politik bang. Bahasanya. Jangan bang. Jangan. Kita kan lagi ngobrolin film horor. Iya. Tantangan yang paling menantang buat Mika selama proses syuting film Kuncen. Fisik. Karena kita nggak tahu cuaca di sana itu kadang hujan, kadang dingin. Iya. Kadang ditransfer, kadang nggak ditransfer. Bercanda. Udah lunas lah, udah transfer. Udahlah. Itu dingin sama ya itu tadi yang jamnya dibalik, kita kebanyakan malam sampai subuh kayak gitu. Dingin-dinginnya itu sih yang sama, cuacanya nggak nentu bang, kadang hujan. Kalau udah hujan tuh wah udah beceknya itu. Jadi camping tuh? Ada pos ya ada base campnya lah kita. Jadi kita naik turun gitu. Nah kalau Brian, tantangan yang paling seru selama proses syuting ini berapa hari sih proses syutingnya?
Sebulanan ya, kurang. Sebulan? Sebulan lah. Oke. Apa di yang beberapa paling tempat menantang gitu. buat Brian? Yang paling menantang itu ya pas kita syuting di daerah gunung-gunung itu dingin, terus berkabut, jarak pandang 5 meter. Iya. Itu nggak kelihatan ke depannya. Sama harus yaitu waras. Nggak boleh kosong gitu. Nggak boleh kosong. Karena harus fokus. set kita itu kuburannya asli dan rumah sakit jiwa itu rumah sakit jiwa yang dulu yang udah nggak kepake. Oh ya? Jadi beneran setnya bukan dibikin ya. Memang udah ada di situ. Nah, bener harus waras, dia nggak boleh kosong gitu. Nggak boleh ngeblank ya. Apalagi susah sinyal. Ah itu dia. Kan? Itu susah sinyal harus berkumpul, jangan sendiri-sendirian, ngeblank ntar. Oke, nah kalau bicara soal film horor dibandingkan dengan film horor sebelumnya, apa yang berbeda kali ini, Brian? Karena dulu kan mungkin baru pertama kali film horor, masih bingung, masih takut-takut gimana, terus mainnya nggak berani full karena kan di dunia acting itu kadang-kadang apa yang kita mainkan tuh kita buat sereal mungkin supaya penonton bisa ngerasain kan. Mungkin dulu karena aku takut real nanti jadi kenyataan, aku nggak bisa bedain hidup bener sama acting mana, jadi aku pisahin. Kalau sekarang kan aku masih bisa on set langsung full, di luar set ya balik lagi ke aku kan. Oke. Nah jadi di sini karena rame, karena banyak teman-teman, jadi lebih tenang lah syutingnya. Oke, nanti kita akan lebih jauh lagi ngobrolin soal film Kuncen ini karena akan rilis tanggal 6 November. Pasti lagi masa-masanya nervous, deg-degan ya sekarang ya. Brian dan Mika, nanti kita ngobrol lebih jauh lagi, tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Kembali lagi kita bahas film Kuncen. Cinta Brian. Cinta, dari tadi saya manggilnya Brian. Ternyata panggilannya Cinta. Selamat malam Cinta. Cinta, jadi kalau kita bicara soal film horor, kamu sendiri pernah nggak mengalami kejadian horor di lokasi syuting, kejadian mistis gitu? Itu kebetulan saksinya banyak, kita semua ngalamin barengan karena kejadiannya sama sih. Itu benar-benar kejadian yang nggak akan pernah bisa kita lupain semuanya. Kebetulan ada pacarnya di sini. Ya jadi ada salah satu pemain Fonzi. Si Fonzi itu berperan sebagai Agnes. Ada satu adegan dia lagi kesurupan gitu, Bang. Dia lagi kesurupan, kayak digantung kayak gitu. Posisinya set dia di sini, base camp kita di sini. Jadi pemain semua base campnya di sini. Jadi deket lah. Kemudian dia tiba-tiba dia tuh suaranya melengking banget, tinggi banget. Terus kita kayak kaget, kebingungan juga kayak, wih, Lyodra ikut syuting nih. Gitu kan. Ternyata enggak. Ternyata ada ekstras kuntilanak. Dia pakai baju kuntilanak itu kesurupan. Kita kira itu Fonzi yang pendalaman karakternya bagus banget nih. Ternyata ada yang kesurupan di situ, teriak banget. Terus kita langsung heboh, kita langsung ke dalam. Dan dia kayak bener-bener kesurupan, kemasukan kayak gitu. Itu yang salah satu yang paling kita ingat ya, Cin. Kita ingat banget kejadian itu. Dan banyak orang di sana. Dan banyak orang di sana. Fonzi ditinggal lagi di sana. Dia ditinggal sendirian. Soalnya takut semua, Bang. Dia lagi diikat masalahnya. Nggak ada yang nolongin lagi. Semua lari. Semua bubar gitu orangnya. Ini pengalaman pertama lo nih? Kalau situasi mistis seperti ini? Kayaknya iya deh kalau kesurupan. Itu lumayan heboh. Itu heboh banget. Lo panik gak, Cin? Panik, itu panik banget. Masalahnya di depan muka kejadiannya. Iya. Itu sih. Dan kita datang itu masih kesurupan. Yes. Kita nyampe, kita gara-gara di luar, kita masuk ke sana, kita ngelihat itu masih kesurupan. Ngomong sama salah satu produser kita kayak adep-adepan gitu. Adu mekanik lah istilahnya kita bilang. Adu mekanik ya. Pertama kali lo lihat orang kesurupan. Wah, itu pertama kali aku lihat. Takut semua. Si Davina Karamo itu langsung muter ayat kursi gitu, Bang, di YouTube. Saking kita takut semua gitu. Wow. Itu hari keberapa tuh? Menjelang hari-hari terakhir ya? Terakhir ya. Iya. Oke. Tapi sebelumnya juga ya ada yang kayak set kita di hutan, di pohon beringin gede gitu. Waktu itu gue mau tag, lampu tuh dipasang sama kru lighting tuh jatuh. Dipasang lagi udah dipakai sandbag gitu jatuh juga. 3 kali 4 kalian jatuh. Kata Kuncen yang di sana tuh ada Gundorwo gitu yang nggak suka katanya. Kita kan percaya nggak percaya ya kita hidup berdampingan sama mereka.
Iya. Itu sih pengalaman yang mistis kita. Jadi lu percaya Cin, ada makhluk lain di luar kita? Aku kebetulan aku dari Bali dan aku besar di Bali. Aku percaya sih karena kan kita hidup berdampingan di dunia ini kan. Makanya kadang-kadang kita bisa merasakan kayak bulu kuduk naik, terus kita ngerasain sesuatu yang kayak kok nggak sendirian ya, rasanya ada yang lain. Nah aku kebetulan aku bisa feeling, bisa ngerasain sesuatu kayak gitu, tapi aku nggak bisa ngelihat. Jadi hal-hal kayak gitu ya lumayan aku ngerasain sih dari Bali. Percaya sih aku soal itu. Tapi lo punya six sense gitu? Six sense lebih ke merasain, ngelihat enggak. Iya. Kayak bayangan-bayangan sekelibet gitu aku bisa ngelihat. Betul. Wah, apa itu? Enggak, itu pikiranku mungkin gitu. Itu bayangan mantan lah ya. Bicara soal film Kuncen, apa harapan Cinta dan juga Mika, mungkin dari Cinta dulu. Apa sih ekspektasi Cinta terhadap film ini? Pertama pastinya untuk menghibur kalian, supaya kalian bisa lebih hati-hati juga kan, itu hal yang seru kan, mendaki gunung itu seneng kan. Di sini tujuan kita tuh justru bukan buat nakut-nakutin, tapi lebih friendly reminder supaya kalian tetap apapun yang kalian lakuin tetap izin sama kuncian yang ada di sana, supaya tetap selamat semuanya balik gitu loh. Itu sih tetap have fun lah. Kalian ingin mendaki gunung atau ke tempat alam-alam di mana-mana, tetap hormat kepada alam dan juga ya penunggu di situ gitu. Iya. Sopan ya, apalagi ke tempat baru, jangan langsung maki-maki orang. Wah, itu bahaya tuh ya. Digebugin. Kalau Mika, apa harapan kamu untuk film Kuncen? Sebenarnya aku sempat nanya-nanya sama generasi Gen Z sekarang tuh banyak yang nggak tahu Kuncen, Bang. Itu jadi mungkin ini biar anak-anak sekarang juga tahu kalau Kuncen itu adalah juru kunci tempat sakral, makam, sama gunung dan alam. Kayak mereka tuh nggak cuma profesi mereka itu dipilih, jadi nggak cuma menunggu di satu tempat itu, nggak. Banyak yang mereka korbankan kayak waktu, bahkan jiwa raga mereka tuh juga mereka kasih gitu. Itu sih, dan kalau serem, film ini serem udah pasti. Cuma ya itu dibalik itunya banyak pesan yang bisa didapat. Menurut Mika, kenapa penonton harus menyaksikan film Kuncen ini? Ya itu karena itu tadi bakal memberikan experience film yang nggak cuma menakut-nakuti, tapi memberi kesan bahwa nih 5 pemain Gen Z ini apakah bisa survive tanpa adanya Kuncen. Nah, sebenarnya premis filmnya itu. Jadi langsung saksikan aja selengkapnya nanti 6 November ya kan? Kalau dari Cinta, kenapa penonton dan juga pecinta film horor harus menyaksikan film Kuncen? Karena kan banyak kan film-film yang tentang gunung, juga banyak film-film horor yang tentang gunung. Nah, kalau kita sebenarnya nggak menonjolkan gunungnya aja, kita lebih ke Kuncen itu sendiri dan juga persahabatannya. Jadi aku juga punya pengalaman kayak waktu aku SMA dulu, kehilangan temen ini 24 jam kehilangannya. Kalau di Kuncen ini lebih lama lagi. 24 jam itu aku paniknya luar biasa, kayak mau pulang ke rumah, bilang ke orang tuanya apa gitu. Jadi di film ini kalian bisa ngerasain adrenalin rush-nya itu sih, yang aku harapin itu. Semoga nggak terjadi di kalian. Baik. Sukses untuk film Kuncen. Jangan lupa saksikan 6 November 2025. Dan juga sukses untuk Mika dan juga Cinta. Ya, sehat selalu. Ditunggu nanti premiernya ya. Pasti lagi deg-degan, tapi tenang aja. Selama kalian menunjukkan hasil yang maksimal, pasti akan diterima oleh masyarakat pecinta film. Terima kasih. Dan tentunya perbincangan kita sekaligus menutup perjumpaan kita di Midnight Live. Kita jumpa lagi besok di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.